Perkenalkan, nama saya Wafi Nur Haja dari Prodi Manajemen Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih sumber daya insani itu, apa sih perencanaannya, dan bagaimana sih pengelolaan manajemen sumber daya insani itu. Apa sih manajemen sumber daya insani itu? Nah, manajemen sumber daya insani merupakan salah satu bidang dari manajemen umum, di mana manajemen umum sebagai proses meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen sumber daya insani ini dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang matang dalam mengorganisir suatu tujuan secara berkesinambungan atau sustainable, yang melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia untuk pencapaian dan keseimbangan suatu tujuan yang ingin dicapai, baik dari yang bersifat materi maupun yang bersifat abstrak atau imaterial. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya insani yang bertujuan untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti mempekerjakan orang yang tidak tepat untuk suatu pekerjaan, kemudian turnover yang tinggi, mendapatkan karyawan yang tidak bekerja secara optimal atau efisien, membuang waktu dengan wawancara yang tidak berguna, dan berbagai masalah lain yang merugikan perusahaan tersebut. Kemudian, manajemen sumber daya insani ini menjadikan manusia sebagai makhluk homo islamisos, yang berarti tujuan manajemen sumber daya insani ini harus dapat mengakomodasikan tujuan hidup manusia yang senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas hidupnya. Kemudian di dalam manajemen sumber daya insani ini mengandalkan sebuah fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Namun pada implementasinya mengandalkan pada fungsi operasional manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, seleksi, penilaian prestasi, pelatihan, dan pengembangan, serta praktek memberikan kompensasi. Lalu fungsi manajemen sumber daya insani tersendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu staffing, atau dapat diartikan sebagai mengatur keanggotaan. Nah, maksudnya di sini yaitu di dalam fungsi ini berperan di dalam menentukan kualitas yang dimiliki oleh manusia di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi, yang mana penilaian atau pelatihan untuk bertanggung jawab dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada pergantian dan kepuasan. Maksudnya adalah sumber daya insani ini berurusan dengan atau berhubungan dengan kinerja yang telah dilakukan, yang pastinya berhubungan juga dengan kepuasan. Dan yang keempat yaitu pelatihan atau nasihat. Dalam fungsi ini, selain melatih dan juga akan menjadi penasehat, akan memberi masukan kepada pihak manajer serta mencarikan solusi bila terjadinya kasus atau permasalahan selama proses pengembangan. Lalu perencanaan sumber daya insani itu seperti apa? Nah, perencanaan sumber daya insani ini adalah proses yang dilakukan para manajer untuk menjamin bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis yang kurang tepat, yang mampu menyelesaikan sejumlah tugas yang dibebankan secara efisien dan efektif. Yang pertama yaitu ada penilaian sekarang, yang diantaranya ada terdapat analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan ini yaitu penilaian yang mendefinisikan berbagai pekerjaan dan perilaku yang perlu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua itu deskripsi pekerjaan, atau pernyataan tertulis mengenai apa yang harus dikerjakan pemegang jabatan tersebut, bagaimana cara mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu dikerjakan. Kemudian yang ketiga yaitu spesifikasi jabatan. Nah, pernyataan kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan tertentu secara berhasil. Kemudian selain adanya penilaian sekarang, ada juga yaitu memenuhi kebutuhan sumber daya insani di masa depan. Nah, kebutuhan sumber daya insani di masa depan itu dapat ditentukan oleh sasaran dan strategi organisasi. Permintaan akan karyawan merupakan hasil dari permintaan akan jasa atau produk organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu perekrutan dan pengurangan. Nah, perekrutan adalah sebuah proses mencari, mengidentifikasi, dan merekrut para calon yang berkemampuan. Sedangkan pengurangan atau rekrutmen adalah sejumlah teknik untuk mengurangi pasokan tenaga kerja di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian seleksi adalah proses penyaringan pelamar kerja untuk memastikan bahwa kandidat yang paling layak akan dipekerjakan.
Kemudian yang keempat yaitu keabsahan dan keandalan. Nah, pandangan Maha Kuasa validitas, hubungan yang dapat dibuktikan muncul antara perangkat seleksi dan sejumlah kriteria kerja yang relevan. Kemudian keandalan adalah kemampuan perangkat seleksi untuk mengukur hal yang sama secara konsisten. Kemudian yang kelima yaitu jenis alat seleksi rekrutmen tenaga kerja atau rekrutmen. Nah, rekrutmen di sini adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi dan perusahaan tersebut. Lalu apa sih tujuan dari perencanaan sumber daya insan itu? Nah, tujuannya itu untuk menentukan kualitas serta kuantitas seseorang karyawan yang akan mengisi sebuah jabatan dalam perusahaan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja masa kini ataupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan yang ada untuk mengerjakan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan, baik itu dari pelaksanaan tugas maupun yang lain, dan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Lalu dalam memahami berbagai permasalahan pada manajemen sumber daya insani dan sekaligus menentukan cara pemecahannya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa terdapat model-model yang digunakan di dalam perusahaan kecil yang tidak bisa diterapkan di perusahaan besar. Dan demikian pula dalam perkembangan model-model ini berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi serta tuntutannya. Untuk menyusun berbagai aktivitas manajemen sumber daya insani, ini terdapat 6 model. Yang pertama yaitu model clerical, yang mana model ini berfungsi untuk departemen sumber daya insani yang terutama adalah memperoleh dan memelihara laporan, data, catatan, dan melaksanakan tugas-tugas rutin. Nah, fungsi departemen SDM ini menangani kertas kerja yang dibutuhkan, memenuhi berbagai peraturan, dan melaksanakan tugas-tugas kepegawaian rutin. Kemudian yang kedua yaitu ada model hukum. Nah, dalam model ini operasi sumber daya insani memperoleh kekuatan dari keahlian di bidang hukum. Aspek hukum memiliki sejarah panjang yang berawal dari hubungan peburuhan di masa negosiasi kontrak. Pengawasan dan kepatuhan merupakan fungsi pokok disebabkan adanya hubungan yang sering bertentangan antara manajer dengan karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu ada model finansial. Nah, aspek finansial ini adalah manajemen sumber daya insani belakang ini semakin berkembang karena para manajer semakin sadar akan pengaruh yang besar dari sumber daya insani. Ini meliputi biaya kompensasi tidak langsung seperti biaya asuransi, kesehatan, pensiun, asuransi jiwa, liburan, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan akan keahlian dalam mengelola bidang yang semakin kompleks ini merupakan penyebab utama mengapa para manajer sumber daya insani semakin meningkat. Kemudian yang keempat yaitu ada model manajerial. Nah, model manajerial ini memiliki dua versi, yaitu versi pertama manajer SDI memahami kerangka acuan kerja manajer lini yang berorientasi pada produktivitas. Yang kedua yaitu manajer ini melaksanakan beberapa fungsi SDI. Departemen sumber daya insani melatih manajer ini dalam keahlian yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi kunci SDI seperti pengangkatan, evaluasi kinerja, dan pengembangan. Karena karyawan yang umumnya lebih senang berinteraksi dengan manajer mereka sendiri dibandingkan dengan pegawai staf muka, beberapa departemen sumber daya insani dapat menunjukkan manajer lini untuk berperan sebagai pelatih dan fasilitator. Kemudian yang kelima yaitu ada model humanistik. Nah, model ini yaitu ide sentral dalam model ini adalah bahwa departemen sumber daya insani dibentuk untuk mengembangkan dan membantu perkembangan nilai dan potensi sumber daya insani di dalam organisasi. Nah, spesialis sumber daya insani ini harus memahami individu karyawan yang membantunya untuk memaksimalkan pengembangan diri dan peningkatan karir. Dan model ini menggambarkan
perhatian organisasi terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan mereka. Kemudian yang keenam yaitu ada model ilmu perilaku. Model ini menganggap bahwa ilmu perilaku seperti psikologi dan perilaku organisasi merupakan dasar aktivitas sumber daya insani. Prinsipnya adalah bahwa sebuah pendekatan sains terhadap perilaku manusia dapat diterapkan pada hampir semua permasalahan sumber daya insani. Bidang sumber daya yang didasarkan pada prinsip sains meliputi teknik umpan balik, evaluasi, desain program, dan tujuan pelatihan serta manajemen karier. Nah, baik, cukup sekian pembahasan kita tentang manajemen sumber daya insani pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata dalam menyampaikan materi. See you next time and